Halo sahabat, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Tomato Film ID, channel yang khusus dibuat untuk menghibur Anda semua. Jangan lupa support kami dengan cara like and subscribe. Film ini menceritakan seorang pilot yang mempunyai skill di atas rata-rata. Jikalau bukan dia yang ada di balik kemudi, pesawat mungkin sudah mengalami beberapa kali crash. Saking hebatnya, mungkin tidak akan ada lagi pilot yang selevel atau bahkan melebihi kemampuannya. Film ini juga bercerita betapa beratnya tanggung jawab seorang pilot jika terjadi sebuah insiden. Film ini diawali oleh seorang pilot yang baru saja landing. Dia adalah Vikran Khanna, biasa dipanggil Vicky. Seorang pilot senior dengan pengalaman 16.270 jam terbang. Ia mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Istrinya bernama Samaira dan putrinya bernama Saina. Samaira tampaknya sudah merasa jenuh dengan kesibukan suaminya. Samaira mengingatkan bahwa 3 hari lagi adalah hari ulang tahun putri mereka. Vicky mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lupa pada hal-hal penting dalam hidupnya. Vicky memang mempunyai ingatan yang sangat kuat. Hingga sewaktu sekolah dulu, ia dijuluki Mr. Memory Fotografi. Sesampainya di hotel, ia dihubungi seseorang yang mengatakan bahwa ada bom di penerbangannya besok. Akan tetapi karena ingatannya yang sangat kuat, dengan cepat Vicky langsung mengenali bahwa itu suara teman lamanya Sandy. Sandy mengajak Vicky untuk clubbing dan bersenang-senang. Vicky sempat menolak karena ada jadwal penerbangan besok dan ia harus beristirahat. Namun karena merasa jenuh sendirian di hotel, akhirnya Vicky berangkat juga menuju klub yang telah di-Sherlock Sandy. Di sana Sandy mengajak taruhan. Jika Vicky bisa mendapatkan nomor ponsel gadis cantik yang ditunjuk Sandy, maka mobilnya akan menjadi milik Vicky. Gadis tersebut bernama Anjali. Singkat cerita, taruhan itu pun dimenangkan oleh Vicky. Mereka pun bersenang-senang dan berpesta sampai pagi. Waktu penerbangan pun hampir tiba, dan Vicky langsung bergegas menuju bandara. Penerbangan kali ini ia ditemani kopilot cantik bernama Tania Alburquerque. Seperti biasa, mereka harus menjalani SOP dengan membaca dan mempelajari dokumen penerbangan. Akan tetapi Vicky hanya membaca sebentar dan langsung meletakkannya. Si petugas pun mengatakan sebaiknya Anda membaca dokumen itu sekali lagi. Tanpa membaca lagi, Vicky langsung menjelaskan dengan detail seluruh isi dokumen tersebut. Seketika, si petugas itu pun takjub. Seakan tak ada lagi yang bisa ia katakan, ia hanya sanggup berucap, Have a safe flight, Captain. Di dalam pesawat terdapat seorang penumpang wanita yang sudah tua. Namanya Alma Astana. Rupanya ia sedang menderita asma akut dan ia sedang diantar oleh putrinya untuk berobat. Singkat cerita, pesawat pun lepas landas. Setelah autopilot diaktifkan, Vicky meregangkan tubuhnya yang tampak kelelahan. Merasa ada yang aneh dengan kaptennya. Dengan sedikit keraguan, Tania pun bertanya, apakah kaptennya baik-baik saja? Sambil menghela nafas panjang, Vicky pun berkata bahwa ia telah melakukan penerbangan selama 6 hari berturut-turut. Ia sangat merindukan keluarganya dan besok adalah hari ulang tahun putrinya yang ke-6. Untuk menghilangkan rasa kantuk, Vicky memanggil salah satu pramugarinya yang bernama Mihika. Ia minta dibawakan segelas kopi hitam dan kue hitam, serta sambil berbisik dia meminta dispirin, sejenis obat sakit kepala ringan. Ia berbincang-bincang dengan Tania. Ia mengatakan bahwa ada saat-saat ia sangat mencintai pekerjaannya dan ada saat-saat ia sangat membenci pekerjaannya. Scene beralih memperlihatkan Samaira yang tidak bisa tidur dan menghubungi ibunya. Ia mengatakan terkadang ingin pergi dan meninggalkan semuanya. Ibunya justru menyindirnya untuk langsung saja pergi karena tidak ada seorang pun yang melarangnya. Samaira keheranan kenapa ibunya malah menyuruhnya begitu. Kemudian ibunya membujuknya dengan mengatakan, Vicky memang pria yang keras kepala, akan tetapi dia tidak akan meninggalkan Samaira dalam keadaan bahaya. Tepat 45 menit sebelum sampai di Bandara Cochin, badai mulai datang. Vicky menginformasikan kepada penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman, karena pesawat mungkin akan mengalami beberapa guncangan. Scene beralih ke menara ATC yang memperlihatkan seorang petugas ATC bernama Mr. Tripati yang baru saja datang ke tempat kerjanya. Ia sedang bersedih karena baru saja kehilangan putrinya.
Tampak juga ia kelihatannya kurang sehat. Sang kepala ATC telah menyetujuinya memberi cuti selama sebulan. Namun si Tripati ini menolak tawaran itu dan tetap ngeyel memaksa untuk masuk kerja. Sesaat kemudian Skyline 777 menghubungi ATC untuk meminta izin pendaratan. Semula ATC memberikan izin dan telah membersihkan landasan. Akan tetapi, beberapa saat kemudian ATC menginformasikan bahwa cuaca di landasan semakin memburuk. Jarak pandang rendah hanya 1.500 meter dan juga hujan semakin lebat. Dan meminta kepada Skyline 777 untuk mengalihkan pendaratan ke bandara lain. Hal ini membuat Vicky hanya memiliki dua opsi, mengalihkan pendaratan ke bandara lain atau tetap memaksakan pendaratan dalam keadaan hujan lebat dan jarak pandang rendah. Rupanya Vicky memilih untuk tetap landing di Cochin dengan harapan hujan akan sedikit reda, sambil terus melakukan beberapa approaching dengan ATC. Akan tetapi sesaat kemudian ATC menginformasikan bahwa sebaiknya pendaratan dialihkan ke bandara Trivandrum, dikarenakan kondisi cuaca di Cochin yang semakin memburuk. Tania kemudian memberikan masukan, jika memang pendaratan akan dialihkan, alangkah baiknya dialihkan ke Bengaluru, dengan alasan Bengaluru adalah alternatif pendaratan pada plan flight sebelumnya. Lagi pula, jarak antara Cochin dan Trivandrum hanya 127 mil. Jika di Cochin terjadi cuaca buruk, maka besar kemungkinan di Trivandrum pun sama. Akan tetapi karena watak keras kepalanya, Vicky tetap ngeyel ingin mendaratkan pesawatnya di Cochin. Selama 33 menit, pesawat hanya muter-muter di atas bandara, yang menyebabkan bahan bakar semakin menipis. Namun sayangnya yang ditunggu-tunggu, hujan tidak kunjung reda, malah justru semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya mau tidak mau, Vicky pun setuju untuk landing di Trivandrum. Scene beralih ke ATC Trivandrum. Dikarenakan hujan lebat dan badai semakin mendekat, Kepala ATC Trivandrum memerintahkan untuk melakukan broadcast ke semua ATC terdekat untuk menginformasikan bahwa cuaca di Trivandrum sangat buruk, angin silangnya sangat kuat, jarak pandang hanya 1.300 meter, dan ini tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan di sana. Broadcast ini pun sampai di ATC Cochin. Kepala ATC Cochin memberikan kertas informasi kepada Mr. Tripati untuk segera disiarkan. Sayangnya, belum sempat menyiarkan informasi ini, si Tripati ini tiba-tiba sakit. Asmanya kambuh dan bagian informasi pun diambil alih oleh temannya. Sialnya, kertas informasinya terbawa oleh si Tripati. Dan dari sinilah ketegangan ini pun dimulai. Kembali ke kokpit, Vicky menginformasikan kepada penumpang bahwa cuaca di Bandara Cochin semakin memburuk dan pendaratan akan dialihkan ke Bandara Trivandrum. Seorang penumpang yang rupanya seorang jurnalis penerbangan seketika berujar kepada penumpang di sampingnya. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Seharusnya penerbangan ini dialihkan ke Bengaluru, bukannya ke Trivandrum. Jika di Cochin terjadi badai, maka besar kemungkinan di Trivandrum pun sama. Berlanjut ia mengatakan, saat cuaca dan manusia melakukan kesalahan yang sama, maka itu dipastikan adalah paduan yang tepat untuk terjadinya bencana. Perkataan ini pun didengar oleh penumpang lain di sekitarnya, yang akhirnya membuat para penumpang pun panik dan suasana semakin tak terkendali. Pramugari yang sudah angkat tangan dan tidak bisa mengatasi hal ini pun memanggil Vicky. Singkat cerita, akhirnya Vicky berhasil menenangkan semua penumpang. Tepat sebelum Vicky membalikkan badan untuk kembali ke kokpit, secara tak sengaja ia melihat seorang wanita yang sudah tua. Kemudian Vicky merendahkan badannya dan meyakinkan bahwa ia berjanji akan mengantarkan semua penumpangnya dalam keadaan selamat. Scene beralih ke ATC Trivandrum. Para petugas di sini tenang-tenang saja karena merasa kalau informasinya telah tersampaikan ke seluruh ATC di sekitarnya dan tidak akan ada pesawat yang akan landing di sana untuk sementara waktu. Namun, seketika itu suasana berubah mencekam ketika seorang petugas tanpa sengaja melihat sebuah pesawat menuju ke arah mereka. Tania menghubungi ATC Trivandrum untuk meminta izin pendaratan. Akan tetapi jawaban ATC sungguh mengejutkan Vicky dan Tania. Jawaban mereka hanyalah negatif. Hal ini membuat Vicky heran dan menanyakan hal tersebut. ATC balik bertanya, apakah Anda tidak menerima informasi dari ATC Cochin sebelumnya? Dalam keadaan bingung dan karena merasa tidak menerima informasi apapun, Vicky mengatakan tidak. ATC meminta penerbangan dialihkan ke Bengaluru. Sayangnya dengan kondisi bahan bakar yang minim, tidak mungkin pesawat sampai ke Bengaluru. Vicky segera meminta rincian cuaca. Alangkah terkejutnya Vicky dan Tania.
Ternyata laporan cuaca di Trivandrum lebih buruk dari di Cochin. Suasana pun mendadak berubah tegang, yang terlihat hanya awan yang bergelung dengan hujan. Dalam keadaan tersebut, Tanya terlihat tertekan dan Vicky pun lalu menyadarkannya. Tanya dengan putus asa berkata, dengan keadaan seperti ini semuanya dipastikan sudah berakhir. Suasana mencekam pun semakin bertambah dengan bunyi sinyal peringatan yang mengindikasikan angin berubah arah menjadi angin silang. Di mana angin silang ini di dalam dunia penerbangan adalah angin yang cukup berbahaya dikarenakan angin yang berhembus kencang dari samping badan pesawat. Mau tidak mau, Vicky memutuskan untuk meminta pendaratan kepada ATC. Tak punya pilihan lain, ATC pun memberikan landasan 16 untuk melakukan pendaratan. Vicky mencoba mendaratkan pesawat di landasan 16. Akan tetapi, dikarenakan angin silangnya yang kuat, membuat badan pesawat tidak selaras dengan landasan. Usaha ini pun gagal. Vicky segera mengangkat pesawatnya kembali. Aura ketegangan menyelimuti wajahnya. Dia seperti kehilangan ide dan tak mampu berpikir lagi. Dalam keadaan seperti itu, Vicky pun seakan bermimpi anaknya Sania sedang merayakan ulang tahunnya di dalam pesawat. Namun tiba-tiba ia disadarkan oleh Tania. Tiba-tiba Vicky tanpa sadar berkata ia tidak peduli lagi. Hal ini menandakan bahwa Vicky sudah hampir putus asa. Dia pun bermaksud melakukan pendaratan untuk terakhir kalinya. Dalam benaknya hanya inilah satu-satunya kesempatan untuk selamat. Sekali lagi ATC memberikan panduan untuk mendarat di landasan 16. Akan tetapi tiba-tiba Vicky menolak dan meminta landasan 34. Semua petugas ATC pun dibuat heran dan menganggap pilot ini sudah gila. Di mana menurut mereka landasan 34 hempasan anginnya lebih berbahaya yang dapat menyebabkan ekor pesawat robek dan akan membunuh semua orang. Dalam kondisi tegang, tiba-tiba Vicky berkata Mayday sebanyak 3 kali dan secara tak sengaja terucap kata-kata Fuel, goodbye. Sementara itu, petugas ATC menghubungi rumah sakit untuk menyediakan 150 kamar karena mereka yakin bahwa pesawat tidak akan bisa mendarat dengan selamat. Tiba-tiba Vicky melepaskan sabuk pengaman, menyelipkan sebatang rokok dan kemudian memejamkan matanya. Hanya tanganlah yang ia andalkan untuk mengendalikan pesawat. Hal ini membuat Tania heran. Namun karena sudah pasrah, dia pun diam saja. Pesawat menukik dengan tajam dan mendekati kondisi stall. Raut wajah seluruh penumpang berubah tegang membisu dan hanya bisa pasrah. Masih dalam kondisi mata terpejam, Vicky pun terus berusaha mendaratkan pesawat. Dan surprisingly, pesawat pun berhasil menyentuh landasan. Deritan roda pesawat yang beradu dengan aspal dan goncangan membukakan mata Vicky. Akan tetapi kondisi pesawat belum stabil dan masih terombang-ambing oleh hempasan angin bergoyang ke kanan dan ke kiri. Vicky segera menarik rem bahan bakar, berharap dapat menghentikan laju pesawat. Tania meminta izin menarik rem otomatis. Akan tetapi karena dorongan angin dari belakang yang sangat kuat dan landasan yang licin, pesawat pun masih melaju dengan cepat, sedangkan landasan hampir habis dan ujung landasan adalah jurang yang sangat dalam. Namun akhirnya, dia pun berhasil. Semua penumpang menangis terharu. Mereka merasa masih diberi kesempatan untuk hidup. Begitu Vicky keluar dari kokpit, dia disambut oleh seluruh penumpang dengan tepuk tangan sambil berdiri dengan mata mereka yang berkaca-kaca. Seakan mereka hendak berkata, "Terima kasih Kapten telah menyelamatkan jiwa kami."